Akhirnya Sumatera Utara gubernurnya mengeluarkan surat edaran. Surat edaran ini yaitu himbauan untuk melakukan mutasi kendaraan bermotor ke wilayah Sumatera Utara. Di dalam surat edaran atau himbauan juga penekanan di sini adalah di poin satu, paling lambat tanggal 31 Desember 2025 semua kendaraan yang beroperasi di bawah perusahaan di Sumatera Utara harus berplat BK dan BB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sas Kreatif, berjumpa lagi dengan saya. Ya, masih dengan seputar pelarangan eh, plat BL masuk ke Sumatera Utara. Akhirnya Bapak Bobi Nasution atau Muhammad Bobi Arif Nasution mengeluarkan himbauan untuk melakukan mutasi kendaraan bermotor ke wilayah Sumatera Utara. Ya, ini eh, apa namanya sesuai dengan surat dari beliau, ya surat edaran dari beliau, yaitu meminta para pengusaha yang beroperasi di Sumatera Utara untuk beralih atau untuk memutasikan semua kendaraan, ya nggak hanya Aceh aja tapi semua yang di luar BK dan BB sesuai dengan surat yang dikeluarkan, yaitu himbauan yang dilakukan untuk melakukan mutasi kendaraan bermotor ke wilayah Sumatera Utara. Nah, apa itu yang maksudnya mutasi kendaraan? Secara sederhana, mutasi kendaraan adalah proses pemindahan pendaftaran kendaraan dari suatu daerah ke daerah lain. Misalnya kendaraan yang terdaftar di Jakarta, Riau, ataupun dari Aceh, ya, tapi beroperasi dan juga digunakan di wilayah Sumatera Utara, maka perlu diubah statusnya agar resmi tercatat di Sumatera Utara. Kenapa hal ini penting? Karena setiap kali kita membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor atau BNN, BBNKB, uang pajak tersebut ke pendapatan asli daerah. Ini lagi-lagi masalah uang pajak kendaraan bermotor, ya. Dan PAD ini yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah. Dengan kata lain, semakin banyak kendaraan yang terdaftar, baik di Sumatera Utara maupun di daerah lain, semakin besar pula pemasukan untuk wilayah tersebut. Yang nantinya digunakan untuk pembangunan jalan, perbaikan fasilitas publik, mendukung layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Dalam surat edaran tersebut, Gubernur menyampaikan dua poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh pimpinan perusahaan di Sumatera Utara. Yang pertama, bagi perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dari luar provinsi, misalnya plat non BK atau non BB, bisa jadi dari BL dari Aceh misalnya, atau B dari Jakarta, D dari Bandung, atau BM dari Kepulauan Riau, ya. Dihimbau untuk segera melakukan mutasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Jadi, di sini sebatas himbauan, tapi juga penekanan ada batas waktu yang ditentukan, ya. Artinya, kalau kendaraan itu digunakan di Medan, Binjai, Deli Serdang, atau di daerah lain Sumatera Utara, tapi plat nomornya masih di provinsi lain, maka sudah saatnya segera diurus mutasinya. Ya, sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2025. Poin kedua adalah bagi perusahaan yang membeli kendaraan baru atau melakukan sewa kendaraan untuk kegiatan operasional, diwajibkan untuk menggunakan kendaraan dengan plat nomor Sumatera Utara sejak awal. Jadi kalau ada
penggunaan atau ada penyewaan atau juga ada eh, tender baru atau ada pembelian baru kendaraan bermotor atau sewa baru, itu diwajibkan kendaraan tersebut tercatat sebagai bayar pajak di Sumatera Utara. Itu dari pertama beli. Kalau ada pembelian mobil baru untuk kantor misalnya, truk untuk distribusi barang, atau kendaraan operasional proyek, pastinya dan pastikan sudah terdaftar di Sumut. Jangan ada lagi yang terdaftar dari luar. Langkah ini bukan sekedar administratif, tapi juga bentuk nyata dukungan dari perusahaan-perusahaan untuk pembangunan daerah. Ya, jadi setiap rupiah dari pajak kendaraan dan akan membantu memperbaiki setiap jalan yang dilalui oleh truk-truk atau oleh kendaraan-kendaraan motor yang memang melintasi di jalan-jalan provinsi. Meningkatkan juga prasarana ya, seperti membiayai program-program kesejahteraan masyarakat. Gubernur juga menegaskan bahwa penerimaan PKB dan BBNKB merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi PAD, baik untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Demikian ya, surat itu dibuat untuk dipatuhi semua stakeholder yang ada, baik yang mempunyai perusahaan maupun yang menggunakan ataupun menyewakan kendaraan ke perusahaan-perusahaan. Semua kita tentu ingin melihat daerah-daerah yang memang maju ya. Makanya Pemkab atau Pemprov Sumatera Utara menekankan semua warga Sumatera Utara atau yang berKTP di Sumatera Utara mencintai atau uh, me- mengayomi atau juga mencintai Sumatera Utara supaya Sumatera Utara semakin maju, jalan lebih baik, pelayanan publik kita juga lebih cepat, dan ekonomi daerah lebih kuat. Nah, salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah memastikan kendaraan yang kita miliki atau perusahaan-perusahaan memiliki terdaftar di Sumatera Utara. Selain itu, bagi perusahaan, kepatuhan terhadap edaran ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap daerah tempat mereka beroperasi. Bayangkan jika semua perusahaan besar Sumatera Utara melakukan hal yang sama, potensi pendapatan akan meningkat pesat. Sekarang 1,2 triliun pendapatan PAD dari kendaraan bermotor ya, pendapatan pajak di kendaraan bermotor. Kalau semua perusahaan kita menghitungkan mungkin bisa lebih daripada 1,5 triliun. Jadi potensi itu sangat besar ya. Kalau kendaraan perusahaan masih menggunakan plat dari luar, maka potensi 1,5 triliun lebih itu nggak akan tercapai. Tapi ingat juga banyak mobil-mobil yang berkeliaran di luar Sumatera Utara. Seperti di Aceh, diperkirakan ada 250.000 kendaraan yang notabene memakai plat kendaraan uh, motor di luar BK. Tapi di Aceh belum ada surat edaran semacam yang dikeluarkan oleh Pemprov Sumatera Utara. Jadi kalau dilihat dari segi pendapatan PAD, Provinsi Aceh juga masih sangat minim terhadap PAD dari pajak kendaraan bermotor, yaitu sekitar 500-an miliar setiap tahun. Sumatera Utara terdapat 1,5 miliar. Seperti yang heboh kemarin juga, beberapa penjabat atau anggota dewan yang notabene adalah wakil rakyat, ya, penjabat juga notabene adalah pemangku kepentingan di Aceh, juga memakai kendaraan plat BK. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa urgensitas peningkatan PAD untuk suatu daerah itu sangat eh, menonjol, ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya adalah di mana setiap eh, kenapa pemerintah provinsi sangat
mengedepankan sangat menggencarkan PAD dari sektor pajak, yaitu yang pertama adalah stabil, yang kedua kepastian dalam pembayaran pajak karena itu berulang setiap tahun. Maka itu hal yang mudah untuk dilakukan, untuk didapatkan secara uh, banyak, ya. Seperti kita ketahui bahwa juga pemerintah pusat memotong jumlah transfer daerah, ya. Aceh mendapatkan potongan 25%, dari daerah lain ada yang 30 sampai 35. Ya, Aceh lumayan kecil pemotongannya. Tapi daerah lain ada yang 30 sampai 35 persen jumlah dari keseluruhan transfer pusat ke daerah. Itulah beberapa poin yang bisa saya sampaikan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya bernomor 000017 garis miring 8273 garis miring 2025 yang dikeluarkan tanggal 10 September 2025, ditujukan kepada pimpinan perusahaan seprovinsi Sumatera Utara. Ya, di sini surat edaran, tapi juga ada menekankan pentingnya eh, kendaraan itu dimutasi paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Demikianlah, ya, sesi untuk hari ini masih seputar pelarangan mm, Gubernur Sumatera Utara untuk kendaraan-kendaraan plat BK dan BL atau BL yang beroperasi di Sumatera Utara. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.